Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan mengurangi dukungan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul berkurangnya jatah menteri dari partai mereka. Pos menteri untuk PKS berkurang dari 4 menjadi 3 menteri dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Akankah PKS berani keluar dari koalisi setelah keputusan SBY tersebut? Dibandingkan 5 partai politik koalisi pemerintahan SBY Budiono yang lain, PKS bisa disebut sebagai parpol yang secara khusus menyikapi agenda perombakan kabinet yang dilakukan Presiden SBY. Jauh hari sebelum Presiden memilih calon menteri barunya, sejumlah elit PKS keras berkomentar bila agenda reshuffle ada kaitannya dengan upaya pengamanan logistik pemilu 2014. Perombakan kabinet juga dinilai kontraproduktif dengan kinerja pemerintahan. Reshuffle ini akan kontraproduktif bagi pemerintahan kita sekarang itu, karena di opini publik juga sekarang kan kalau kita melihat ide ini kan sudah damage gitu ya, sudah rusak. Orang tidak lagi percaya bahwa akan ada sesuatu yang besar yang dihasilkan dari reshuffle ini. Seolah tidak terpengaruh dengan suara sumbang partai mitra koalisinya itu, Presiden SBY terus melanjutkan agenda kocok ulang menteri. Dari sinilah terdengar kabar 1 dari 4 pos menteri PKS bakal dikurangi oleh SBY. Minggu 9 Oktober 2011, Presiden SBY bertemu dengan Menkominfo Tifatul Sembiring yang juga anggota Majelis Syuro PKS. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara dikabarkan meminta agar elit PKS menertibkan kadernya terkait pernyataan mitra koalisi. 3 hari usai pertemuan tersebut, PKS menggelar rapat untuk membahas isu reshuffle dan permintaan khusus Presiden SBY. Namun, rapat rutin yang dihadiri seluruh pimpinan PKS, Menteri PKS, serta elit politik lainnya tidak menemukan titik temu. Rapat justru memutuskan membawa masalah tersebut ke rapat pimpinan nasional 14 hingga 15 Oktober 2011. Rapimnas pun digelar. Kubu PKS disebut-sebut terbagi menjadi 2 kubu. Pertarungan kader progresif versus kader konservatif dalam menyikapi reshuffle kabinet. Bahkan beberapa tokoh PKS menyatakan lebih baik partainya keluar dari mitra koalisi, alias menjadi oposisi bila SBY mengurangi jatah menteri PKS. SBY dituntut tidak melanggar kontrak koalisi. Setelah kabinet ini bekerja, pengumuman kabinet akhirnya disampaikan Presiden SBY. Dan benar, Menristek Suharna asal PKS digantikan Gusti Muhammad Hatta. PKS mempertimbangkan mengurangi dukungan untuk Presiden SBY. Ada perubahan komitmen kepada kami, maka banyak pula tuntutan aspirasi kader yang menuntut PKS pun juga merubah komitmennya. Perjalanan PKS dalam koalisi SBY Budiono memang mengalami pasang surut. Seperti dalam pansus angkat senturi akhir 2009 lalu, PKS justru berseberangan dengan partai koalisi. Begitu pula saat panja mafia pajak, PKS juga berseberangan dengan partai koalisi dengan mendukung pembentukan panja mafia pajak. Apakah setelah 2 tahun dalam koalisi, PKS berani menjadi oposisi? Tim TV One mengabarkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 11 menteri baru dan 1 pejabat setingkat menteri di kabinet yang baru dirombak. Presiden juga melantik 13 wakil menteri di luar anggota kabinet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 11 menteri baru yang terdiri dari 8 nama baru dan 1 pejabat setingkat menteri. 4 lainnya adalah menteri di kabinet yang mengalami perubahan posisi. Selain melantik menteri, Presiden juga melantik 13 wakil menteri. Sejak sebelum pelantikan, Presiden SBY menegaskan para wakil menteri tidak masuk dalam anggota kabinetnya. Usai pelantikan, dalam pidatonya Presiden berharap perombakan kabinet kali ini akan membawa perubahan kinerja yang lebih baik. Setelah reshuffle kabinet ini, dalam waktu dekat mendatang, juga akan kita lakukan penataan kembali
jajaran lembaga pemerintah non-kementerian, dan jajaran badan-badan usaha milik negara. Kita ingin dengan formasi baru ini, 3 tahun mendatang, tugas yang kita emban dapat berhasil lebih baik lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah 3 kali melakukan perombakan kabinet sejak memerintah tahun 2004 lalu. Sebelumnya, Presiden merombak kabinetnya di tahun 2005 dan 2007 lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 masih menyisakan polemik di internal partai koalisi. Kubu partai yang menterinya tergeser belum juga legowo dalam menerima putusan prerogatif Presiden. Alasannya pun beragam. PKS masih menimbang untuk menerima atau harus mencabut ketiga menterinya dan keluar dari koalisi. Sementara tergesernya Fadil Muhammad dari kursi kabinet belum juga jelas alasannya di mata partai. Untuk membahas itu kita akan berbincang bersama, sudah hadir di studio, ada pengamat politik, ada Bung Qadari. Selamat sore. Selamat sore Mas Rizky. Ya, kemudian ada di gedung DPR, ada Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Mas Priyo Budi Santoso. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dan kemudian di studio kami di Wisma Nusantara sudah hadir dari Istana, Wakil Presiden Bung Daniel Sparingga. Selamat sore. Selamat sore, Bung Daniel. Bung Ya, kemudian dari PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Selamat sore Pak Abu Bakar. Selamat sore Pak Kris. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu dari PKS, apa ya langkah yang akan dilakukan selanjutnya setelah jatah menterinya ternyata benar-benar dikurangi dari 4 menjadi 3. Pak Abu Bakar, bagaimana saat ini suasana di partai Anda? Apa yang diinginkan oleh mayoritas anggota? Keluar dari koalisi? Ya, keluar dan masuknya dari koalisi ini urusan Majelis Syuro ya intinya. Tapi memang saya secara pribadi sangat kecewa sebenarnya dengan cara Presiden mengambil keputusan. Karena segala sesuatu diawali dengan komunikasi yang baik, dengan etika politik yang cukup baik. Tapi kita sayangkan, sungguh pun ini hak prerogatif, ada semacam tersumbatnya komunikasi kepada Ketua Majelis Syuro PKS. Tersumbatnya ini seperti apa? Ya, terbuktinya tidak bisa sampai bertemu. Mestinya bisa saja seperti awalnya dulu kita bicarakan sebagai awal bertemu, dan untuk penyelesaiannya semestinya tidak sesulit itu untuk mengkomunikasikan dengan Ketua Majelis Syuro. Konon kabarnya sudah ada utusan dari pihak istana yang memang membicarakan hal ini, bahwa memang jatah kursi di kabinet PKS ini akan berkurang 1. Iya, tapi itu bukan dalam bentuk komunikasi, tapi bentuk penjelasan yang katanya seakan-akan bahwa dari PKS lah yang meminta untuk yang dicoret itu adalah Menteri Ristek, dan itu tidak ada seperti itu. Ya. Pak Abu Bakar, sebenarnya yang membuat PKS dongkol adalah lebih di mananya? Prosesnya atau dikuranginya begitu? Kita kan semua ada etikanya ya, berpolitik pun ada etikanya, dan dalam berkontrak politik pun kita ada tatanannya, bahwa kalau kita sudah dalam kontrak saja sudah kita tidak bisa sesuai dengan kesepakatan, ya artinya ada satu hal yang kita juga akhirnya berpikir ulang, kira-kira apakah harus kita penuhi seperti kontrak tersebut, atau kita bisa tidak harus sesuai lagi dengan kontrak tersebut gitu. Baik. Mas Daniel ini bagaimana? Kenapa komunikasi ini tidak terbangun kepada PKS? Apakah benar-benar disengaja atau memang tidak ada waktu, sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Abu tadi, harusnya bertemu lah seperti di awal, jangan di akhirnya seperti tidak berguna lagi PKS ini? Maaf Pak Rizky, saya datang tidak membawa cerita, tapi juga tidak membawa mandat untuk masuk ke wilayah yang sungguh sangat politik itu, dan sebagai seorang staf yang bekerja profesional, saya hanya bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan Presiden SBY, daripada juga menyatakan penjelasan-penjelasan politik dari setiap langkah-langkah yang ia ambil, apalagi terkait dengan koalisi itu. Mohon maaf.
Tapi kalau Anda katakan bagaimana sikap Presiden SBY sendiri dalam menyusun kabinet, memang haknya beliau. Tapi ini kan partai-partai koalisi tadi. Mengapa diambil langkah itu PKS sendiri yang ada kontraknya, kemudian akhirnya PKS pula yang tanpa diajak bicara seperti itu? Apakah Anda tahu memang hanya PKS yang tidak diajak bicara bertemu? Setahu saya komunikasi politik dengan partai-partai anggota koalisi memang terjadi sekali ketika di CKS, dalam pertemuan CKS itu, betul, dan PKS sendiri memang diwakili oleh Presiden PKS Pak Lutfi Hasan, dan di luar forum itu terjadi pula percakapan sekitar saya kira 9 menit di pendopo yang secara informal, hanya tertangkap gambarnya, tapi kita tidak persis tahu apa yang sedang diperbincangkan, tapi kelihatannya percakapan serius, dan terhadap itu pula kemudian keputusan yang kita lihat akibatnya itu menjadi sesuatu yang akhirnya kita bisa bisa kita lihat. Baik, itu tadi PKS sudah bicara bahwa kecewa. Golkar bagaimana, Mas Priyo, di Golkar ini? Golkar sejak awal mempunyai pandangan kita menghormati hak prerogatif Presiden. Dan dalam perjalanannya ternyata taruhlah fatsun untuk saling hormati tadi kan dilakukan juga oleh Presiden. Ketua Umum kami Pak Abu Rizal Bakri juga diajak bicara, meskipun kita sepenuhnya menyerahkan keputusan akhir dari semuanya itu kepada Presiden. Hanya yang jadi sedikit taruhlah bukan ganjalan sedikit pertanyaan begitu adalah kita juga terkejut dalam penilaian saya, misalnya 3 menteri dari Golkar itu kan semua baik-baik, kinerjanya selama ini tidak pernah dipertanyakan oleh publik, yang jatuh terjerembab menjadi minor kan tidak ada. Nah itu alasannya apa? Itu hemat saya bagus juga kalau ada tegur sapa yang taruhlah terhormat begitu, sehingga akhirnya Pak Fadel meninggalkan posisi itu dengan legowo karena tidak terkatung-katung atas kesalahan apa kan begitu. Pak Priyo, maaf, ini kan Pak Priyo, faktor komunikasi saja. Pak Priyo, maaf saya potong tadi Anda kata, Pak Priyo, maaf Pak, kita stop di situ. Tadi Anda katakan bahwa menteri-menteri dari Golkar ini tidak ada yang kinerjanya buruk, baik-baik semua. Kemudian mengapa Golkar mengajukan nama, memberikan nama seseorang untuk menggantikan kursi di kabinet? Begini, ya kan boleh juga kok ada tanda-tanda alam kalau Golkar mau ditambah kan kita berterima kasih. Tetapi nyatanya tidak ada tambahan menteri, kami juga harus tahu diri dan tidak menggugat apapun, karena kita tahu titik itu adalah hak prerogatif sepenuhnya Presiden. Ini berbeda ketika Presiden kita mohonkan harus berunding dengan kami, dengan DPR untuk memilih Panglima TNI, memilih mempertimbangkan tentang Kapolri, Gubernur Bank Sentral kita dan seterusnya. Dengan demikian, bagaimanapun dan apapun, posisi kami sekarang sama, ialah kami memberikan sepenuhnya, menggalikan kepada Pak SBY, dan kami menghormati keputusan Pak SBY. Meski harus saya katakan tadi, ada baiknya kalau ada komunikasi yang baik, sehingga taruhlah Pak Fadel Muhammad yang kemudian tidak dipercaya lagi, tapi kami berterima kasih yang ganti juga kader yang juga kader inti Golkar yang baik juga. Tapi kami terima kasih kalau Pak Fadel kemudian diganti bukan karena apa-apa, tapi karena memang faktor-faktor yang kita tahu. Mas Priyo, kabarnya ada tarik-menarik yang cukup kuat ketika nama siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang harus keluar, antara Pak Fadel atau Agung Laksono. Kalau orang mengatakan seolah-olah ada gesekan atau perang besar, itu tidak ada. Saya harus luruskan sekali lagi, tidak, sama sekali tidak ada gesekan itu. Kalau ada kemudian semacam dinamika internal, saya kira semua partai kan juga mengalami yang sama, karena tidak mudah memang mencari figur-figur terbaik di posisi yang sangat terbatas itu, kami mafhum. Kalau kami mengikuti suara taruhlah gelo dan seterusnya, bisa jadi kita mengatakan Golkar sebagai partai sebesar ini kok hanya mendapatkan 3 kan itu. Tapi selama itu tidak pernah muncul dari Golkar. Karena apa? Kita tahu bahwa untuk menentukan kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami diajak, kami